Riana menggelengkan kepalanya menolak, tatapan matanya memohon agar Jonathan tidak membunuh anaknya untuk yang kesekian kalinya. Riana merasakan tubuhnya bergetar hebat. Tangannya otomatis meraba perut besarnya, seolah ingin melindungi kehidupan kecil yang sedang bertumbuh di dalam rahimnya. Kalimat Jonathan barusan menghantam jiwanya lebih keras daripada cengkeraman Evan di lehernya. "Joe!" Suara Riana serak, matanya berkaca-kaca. Jangan ulangi kesalahan itu lagi. Aku mohon. Kali ini biarkan anakku hidup." Jonathan terdiam. Sorot matanya penuh dengan konflik batin. Di satu sisi, hatinya masih menyimpan cinta yang dalam untuk Riana, tetapi di sisi lain luka masa lalu yang dibiarkan bernanah telah berubah menjadi kebencian. Agnes menepuk bahu Jonathan sambil tersenyum licik. "Jangan ragu, Joe. Kesempatan emas ini tidak akan datang dua kali. Jika kamu ingin benar-benar membalas sakit hatimu, lakukan sekarang." Riana harus merasakan bagaimana rasanya kehilangan sesuatu yang paling berharga. Tiara ikut menimpali, benar. Perempuan ini terlalu angkuh. Selama anaknya hidup, Regan akan selalu terikat padanya. Kita harus memutus ikatan itu. Evan yang masih mencengkeram leher Riana terkekeh dingin. "Katakan saja, Joe. Aku bisa melakukannya sekarang. Cepat dan tanpa jejak." Riana menatap Jonathan dengan mata yang berkilat penuh air mata. "Joe, dengarkan aku. Jangan jadikan anakku korban dari dendammu. Jika kamu masih menyimpan sedikit saja rasa kemanusiaan, lindungi mereka. Aku rela menanggung semua kebencianmu, tapi jangan sentuh anakku." Tangan Jonathan bergetar. Ia melangkah mundur satu langkah, lalu mengusap wajahnya dengan kasar. "Mengapa, Ray? Mengapa setiap kali aku mencoba membencimu, aku justru semakin hancur? Aku ingin kamu merasakan sakitku, tapi hatiku sendiri tidak sanggup melihatmu begini." Jonathan menatap wanita itu dengan tatapan yang sulit diartikan. "Ray, hiduplah bersamaku. Anak ini akan menjadi penghalang kebahagiaan kita. Dia tidak seharusnya lahir di dunia dan menjadi pengganggu." Tiara mengambil gelas berisi jus lalu memasukkan serbuk berwarna putih yang diyakini sebagai obat penggugur kandungan. Lalu, ia menatap Riana dengan licik. "Ucapkan selamat tinggal untuk anakmu dan Regan, Riana." Tiara membuka paksa mulut Riana. "Hentikan." Regan dan Ryan masuk bersama beberapa polisi dan orang-orang kepercayaannya. "Regan." Sontak saja gelas di tangan Tiara jatuh. Para polisi itu langsung menangkap Tiara, Agnes, Evan dan Jonathan. "Lepaskan!" pekik Evan. Lelaki itu menatap penuh kebencian pada Regan yang sekaligus tuan mudanya. "Selamat, Evan, kamu masuk dalam perangkapku," ujar Regan. "Regan, lepaskan aku melakukan ini supaya bisa kembali sama kamu," teriak Agnes sambil memberontak. "Mom!" panggilnya saat melihat Devi ada di sana. "Agnes!" Devi mendekati putrinya itu. "Tolong aku, Mom, bantu aku lepas." Agnes memberontak saat tangannya diborgol oleh para polisi. "Oh ya, aku lupa, tangkap dia." Regan menunjuk Devi. "Regan, jangan keterlaluan kamu." Hardik Devi. "Kenapa kamu mau menangkap Mommy? Kamu bukan ibuku." Sementara Jonathan menatap penuh dendam pada Regan. Seumur hidup tidak akan ia biarkan Regan dan Riana hidup bahagia. "Aku tidak akan biarkan kalian bahagia. Riana, kamu hanya milikku. Lihat saja nanti, aku akan merebutmu dari tangan bajingan itu."
Kelima orang itu diseret keluar oleh para polisi dan anak buah Regan dan Sam. Walau memberontak, tetapi mereka tak mampu mengalahkan kekuatan para polisi tersebut. Agnes bahkan beberapa kali berteriak memohon agar segera dilepaskan. Rihanna terduduk lemah di kursinya. Kedua tangannya masih melingkari perut besarnya, seolah tidak ingin sedikit pun melepas perlindungan bagi janin yang ia kandung. Napasnya terengah, wajahnya pucat, dan bulir air mata menetes membasahi pipi. Kejadian barusan hampir saja merenggut hidup anaknya hanya karena kebencian yang membutakan hati manusia. Regan segera berlari ke arahnya, menunduk, lalu meraih tubuh istrinya dengan penuh hati-hati. "Sayang, kamu baik-baik saja?" Tanyanya dengan suara bergetar, jelas ia hampir kehilangan kendali melihat istrinya diperlakukan sekejam itu. Rihanna menggeleng pelan, berusaha tersenyum meski bibirnya bergetar. "Aku baik-baik saja, Mas. Terima kasih kamu sudah datang menyelamatkan aku dan anak kita." Rihanna menangis ketakutan, hampir saja ia kehilangan anaknya untuk yang kedua kalinya. "Sayang, tentu aku akan datang melindungi kalian," jawab Regan. Ryan yang berdiri di belakang Regan segera memerintahkan dokter pribadi mereka yang ikut bersama rombongan polisi. "Periksa Nona sekarang juga." Seorang dokter menghampiri, memeriksa tekanan darah dan kondisi Rihanna dengan seksama. "Syukurlah, Tuan. Kondisi Nona Rihanna dan bayi masih stabil. Tapi, sebaiknya beliau segera beristirahat. Tekanan emosional seperti ini bisa membahayakan jika terlalu sering terjadi." "Ark." Rihanna meringis kesakitan. "Sayang, kamu kenapa?" tanya Regan panik. "Rihanna." Ryan tak kalah panik. "Mas, sakit." Rintih Rihanna memegang perutnya. "Regan, cepat bawa Rihanna ke rumah sakit," titah Ryan. Di sebuah ruang persalinan tampak seorang wanita tengah berjuang melahirkan bayi dalam kandungannya. Di sampingnya sang suami dengan semangat 45 memberi dukungan pada istrinya sambil menggenggam tangan wanita itu. "Ayo, Nona, tarik napas. Lalu hembuskan," perintah sang dokter. "Ark." "Dokter, kenapa sakit sekali?" Pekiknya meremas tangan suaminya dengan erat. "Ayo, sayang, pasti bisa. Sebentar lagi babynya keluar. Ingat saja wajah Mas ya," celetuk yang suami. Beriringan dengan teriakan Regan karena jambakan Rihanna pada rambutnya, tangisan bayi perempuan dan bayi laki-laki nan mungil juga ikut menggema dan saling bersahutan. Rihanna ngos-ngosan. Napasnya seolah ingin habis bersama lahir putra pertamanya. "Selamat, Tuan, Nona. Bayi Anda berjenis kelamin laki-laki dan perempuan." Sang dokter memberikan kedua bayi yang sudah dibungkus lampin itu pada Regan. Regan menyambut kedua buah hatinya dengan mata berkaca-kaca bahagia. Akhirnya ia sah menjadi seorang ayah. Tak dia sangka bahwa pria dingin yang tak ingin jatuh cinta lagi, kini malah bertemu wanita yang tepat dan bahkan rasa cinta Regan pada Rihanna, lebih besar dari rasa Rihanna pada Regan. "Sayang, ini anak-anak kita," ucap Regan berkaca-kaca memberikan kedua bayinya pada Rihanna. "Mas." Rihanna menyambut kedua anaknya. "Mas, ini anak kita," ujarnya setengah tak percaya. "Iya, sayang. Ini anak kita," ucap Regan mengusap kepala istrinya. "Terima kasih," sambungnya. "Silakan diberi ASI, Nona," ucap sang dokter. "Baik, Dok." Kebahagiaan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Kebahagiaan yang paling berharga adalah ketika bisa menjadi orang tua. "Sayang, kenapa mereka kuat sekali minum ASI-nya?"
Protes Regan seolah tak suka jika kedua bayi itu menghisap bukit kembar istrinya. Tentu saja mereka lapar. Mas, ini bagaimana sih? Riana tersenyum gemas melihat suaminya yang tampak kesal. Makan yang banyak ya anak-anak Momi biar cepat besar, celetuk Riana sambil menyusui anaknya. Tangisan dua bayi mungil itu masih terdengar nyaring, memenuhi ruang persalinan yang sebelumnya hanya diisi dengan jeritan kesakitan Riana. Kini, suara itu berganti menjadi simfoni kehidupan baru, tanda bahwa sebuah keluarga kecil telah resmi lengkap dengan kehadiran dua malaikat kecil. Regan duduk di sisi ranjang, masih memegang tangan istrinya yang dingin dan penuh peluh. Ia menatap wajah Riana yang pucat, rambutnya yang berantakan. Namun senyumnya begitu tulus, lebih indah daripada apapun yang pernah ia lihat dalam hidupnya. Sayang, terima kasih sudah berjuang demi anak-anak kita, ucap Regan lirih, suaranya bergetar penuh haru. Riana menoleh pelan, menatap suaminya dengan mata lelah, tetapi ada cahaya bahagia yang tak bisa disembunyikan. Mas, Aku tidak menyangka akhirnya bisa melihat wajah mereka. Rasanya seperti mimpi, bisiknya sambil menatap kedua bayi yang tengah menyusu dengan lahap. Regan tersenyum tipis, meski air matanya hampir jatuh. Ini bukan mimpi, sayang. Ini kenyataan yang paling indah yang pernah Tuhan berikan untuk kita. Kedua bayi itu tampak tenang dalam dekapan sang ibu. Sesekali tangan mungil mereka bergerak, seolah mencari pegangan. Riana mencium kening mereka bergantian, mencurahkan kasih sayang yang seolah tak terbatas. 5 tahun kemudian, Momi. Riana tersenyum melihat kedua anaknya yang baru pulang dari sekolah taman kanak-kanak. San, Gel. Wanita cantik itu berjongkok menyambut pelukan kedua anaknya. Sementara Regan mengekor dari belakang dengan wajah kesal sembari membawa tas kedua anak kembarnya. Beberapa kali ia mengomel, tetapi kedua anaknya malah seperti tak peduli. Jangan peluk-peluk istri Dedi, ketus Regan kesal. Ini Momi kami, Dad, kenapa tidak boleh dipeluk? Protes Ryder, putra pertama Regan dan Riana. Makanya cepat besar, supaya bisa menikah dan punya istri. Mas. Riana mencubit gemas pinggang suaminya itu. Memang benar, kan, sayang. Kamu itu milikku, mana boleh mereka memelukmu sembarangan. Regan memeluk pinggang wanita itu dengan posesif. Sementara itu Ryder dan Rhea memutar bola mata mereka malas. Tatkala mereka memang suka berdebat masalah memperebutkan Riana, ketiganya berusaha mendapatkan perhatian wanita itu, padahal bagi di mata Riana, ketiganya sama saja. Sudah, Mas, ujar Riana sambil tersenyum. Anak-anak, kalian mandi dulu ya, Momi mau siapkan makan siang buat kalian. Riana mencolek dagu kedua anaknya. Iya, Momi. Seru keduanya kompak. Sayang, biar aku bantu, ujar Regan. Mas, mandi saja dulu, biar aku yang masak, sahut Riana. Baiklah. Riana menuju dapur mewah tersebut, walau pelayan khusus dan koki yang memang sengaja disewa oleh Regan membuatkan makanan untuk keluarganya. Namun, Riana memilih masak sendiri. Ia tak ingin anak-anaknya merasa kekurangan kasih sayang darinya. Apalagi suami dan kedua anaknya itu sangat pemilih soal makanan, tetapi masakan Riana selalu menjadi yang paling mereka nantikan. Dapur mewah itu dipenuhi aroma harum bawang yang ditumis. Suara gemerincing panci dan wajan berpadu dengan alunan musik lembut dari radio kecil di sudut ruangan. Riana berdiri dengan apron bermotif bunga, rambutnya diikat sederhana, wajahnya tampak teduh meski sibuk mengiris sayuran. Sayang. Tiba-tiba Regan memeluk wanita itu dari belakang. Mas,
Aku lagi masak. Riana mendengkus kesal. Regan hanya terkekeh dan masih memeluk istrinya dari belakang, sembari menyesap aroma tubuh wanita yang selalu menjadi tempat ia pulang paling nyaman. Aku kangen, sayang, seharian ini banyak pekerjaan. Aku butuh energi baru, ucapnya manja membenamkan wajahnya di cekuk leher sang istri. Riana tersenyum, lalu ia meletakkan pisau di tangannya dan berbalik menatap lelaki yang telah menjadi suaminya selama kurang lebih 6 tahun itu. Tak ia sangka bahwa takdir akan membawanya ke sini. Setelah banyaknya penderitaan dan rasa sakit yang ia alami, kini ia bisa merasakan kebahagiaan yang sesungguhnya. Riana tahu, semua yang ia dapat hari ini adalah buah dari kesabaran. Masakan yang dibuat oleh Riana sudah siap dihidangkan, dibantu oleh para pelayan. Wanita cantik itu menata makanannya di atas meja. Tampak Regan, Ryder dan Rhea begitu tak sabar mencium aroma masakan dari wanita favorit mereka. Sayang, enak sekali. Puji Regan mengacungkan jempolnya. Riana tersenyum bahagia, setiap kali makan Regan selalu memuji masakannya enak. Hal tersebut seperti membuat dirinya begitu semangat untuk menghidangkan makanan yang lebih enak. Iya, masakan Mommy selalu enak. Puji Ryder. Hanya Daddy yang boleh puji masakan Mommy, ketus Regan menatap anaknya tajam. Memangnya Mommy hanya milik Daddy? Mommy milik kami juga, balas Ryder kesal. Suasana meja makan terasa ramai, selain dentingan sendok dan garpu, suara Regan dan kedua anaknya juga menjadi pemicu. Sementara Riana hanya tersenyum gemas saja sambil makan dan menikmati perdebatan suami dan kedua anaknya yang memang sudah biasa. Di akhir cerita Regan dan Riana hidup bahagia tanpa gangguan dari pelakor dan pembinor yang mencoba merusak rumah tangga mereka. Riana sukses menjadi seorang desainer ternama. Ia memiliki beberapa cabang butik yang cukup berkembang dengan pesat. Sementara Regan juga semakin sukses menjadi pengusaha muda dan bahkan perusahaannya berada di urutan pertama di Asia.